Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mulai lanjutkan materinya, materi praktikumnya. Terakhir kemarin saya minta kalian membuat ini ya, selain tugasnya ya tentunya, membuat database order entry, kemudian mengaktifkannya sesuai di modul 3 itu ya, kemudian membuatnya ya. Untuk yang awal saya coba juga membuat ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari pembuatan itu, yang di situ kan kalian tinggal ngetik ya. Ya mungkin ada beberapa yang mungkin belum begitu paham, bisa ditanyakan. Yang pasti create tabel vendors dulu ya. Ini saya mengulang sedikit ya. Vendor ID sampai dengan vendor country. Kemudian untuk vendor ID-nya di chart 4 not null itu, not null itu berarti tidak boleh kosong ya. Ini primary key-nya ditulis langsung di sini ya. Jadi nanti ada dua cara untuk menentukan primary key, constraint primary key ya, yaitu langsung ditulis di samping sini, atau seperti yang di orders ya, seperti yang di orders ini, langsung di sini dia, ya. Jadi di orders itu primary key-nya di bawahnya dituliskan gini ya, huruf kecil besar nggak masalah ya. Ini. Primary key-nya apa? Nanti langsung dituliskan di sini, di dalam kurung ini ya. Kalau yang tadi di samping, ya sama saja sebenarnya ya, intinya. Ini dituliskan di sini, di sampingnya kolom yang mau jadikan primary key. Ya, kebetulan contohnya mesti selalu kolom yang pertama ya. Kadang-kadang ada primary key yang di tengah-tengah, itu juga jarang sekali ya. Biasanya jadi ID kan gitu ya, kunci utama pembeda dengan data-data di tabel tersebut ya. Sedangkan di orders itu primary key-nya ditulis di bawah setelah koma, sebelum tutup kurung itu ditambah kata-kata primary key order 6. Waalaikumsalam. Order 6 ya. Artinya order 6 ini jadi primary key ya. Bisa saja primary key ini tulis di sini juga boleh. Primary key langsung di samping sini juga boleh, baru koma, atau langsung seperti ini. Itu ya, di primary key seperti itu ya. Kemudian untuk vendors nggak ada masalah. Lanjut ke customer, berarti customer itu kebetulan saya ngikuti di modul ya. Primary key-nya di samping sini langsung. Kemudian nggak ada masalah, ini saya hapus, ini tadi soalnya sampel ya, tambahannya ini engine-nya. Kemudian untuk products ini primary key-nya juga di samping sini, jadi bisa menentukan seperti ini. Primary key not null, produk description-nya teks atau varchar di situ, varchar ya. Ini saya samakan aja biar nggak beda dengan cara yang teman-temannya. Ini cara yang pakainya dia, udah nggak apa-apa lah. Nanti ini contoh aja. Oke, nggak apa-apa, sudah. Saya samakan juga nggak apa-apa, boleh juga. Deskripsi, kemudian orders tadi, primary key-nya tidak. Ini sebenarnya hanya menunjukkan bahwa kita bisa membuat primary key tidak di sampingnya di sini, tapi di bawahnya sini. Setelah selesai semua definisi tabelnya, semuanya, kolom-kolomnya dan tipe datanya serta beberapa constraint misalnya yang not null itu ditambahi ini ya, koma, kemudian primary key ini order 6. Ini coba saya jalankan dulu, sudah terlalu jauh. Yang ini dulu, coba vendor. Ini harus agak banyak ini. Vendor. Oke, kemudian customer. Oke, produk ya oke. Kemudian tabel order. Orders tadi itu ya, memiliki yang di belakang nulisnya. Sekarang product notes. Nah ini sekarang yang agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Untuk product notes
Jadi sebenarnya ini kaitannya dengan yang kemarin ya, modul di 3 itu ada gambar seperti ini. Mana tadi? Ini ya. Nah, jadi tadi mana dari vendors. Nah, primary key-nya ini, vendors. Kemudian setelah itu customer ini ya. Customer. Kemudian itu products, produk primary key-nya ini, product ID. Nah, di sini ada vendor ID. Nah, tapi ini belum dibuat ini. Ya, nanti ini ya, produk ini. Ya. Sebelum, kemudian orders, ini order 6 primary key-nya. Nah, sekarang yang ini. Nanti kita akan buat yang berapa ini. Ini sepertinya belum dibuat nanti. Yang product notes itu di sini primary key-nya itu node ID, kemudian ada lagi product ID, ini jadikan foreign key ya, jadi foreign key. Jadi foreign key yaitu kemarin apa, foreign key itu kunci tamu yang menghubungkan ke primary key di tabel lain biasanya gitu. Jadi yang merujuk nanti menjadi ini. Product notes ada catatan ya, catatan ID, catatannya misalnya N111. Kemudian produk ID-nya yang diberi catatan itu adalah P001. Ya, kapan diberi catatannya atau keterangannya, kemudian keterangannya apa, teksnya apa. Nah, P001 kan menimbulkan tanda tanya, itu produk apa? Karena dia sudah di foreign key kan, dihubungkan dengan primary key di tabel produk, dia nanti bisa dengan leluasa mencari ya, produk ID yang ada di sini dengan kode P001. Ketemulah dia nanti vendornya siapa, kemudian nama produknya apa, harganya berapa, dan deskripsinya apa nanti produknya. Misalnya produknya laptop itu misalnya gitu, atau mungkin yang lain. Sekarang cara membuatnya bagaimana? Di situ sudah ada di halaman 31 ya. Product notes itu yang paling bawah itu, kemudian biasa yang lain-lain ID-nya kebetulan ya, ini diacuhkan aja ya, karena saya mengikuti yang di contoh aja. Yang perlu diperhatikan yang ini, kita buat primary key-nya dulu. Primary key yaitu node ID ya. Node ID. Ya, kemudian foreign key-nya penjelasannya kemarin yang mungkin sudah tahu ya, kita mengulang sebentar. Foreign key-nya kalau dari gambar itu, jadi paling mudah kita sebenarnya melihat gambar dulu. Ini primary key-nya, node ID ada gambar crash-nya ini. Kemudian kalau foreign key-nya ada hubungan yang ke primary key lain biasanya. Oh ini product ID. Berarti foreign key ini, foreign key-nya yang mau jadikan foreign key apa? Kolom apa di tabel product node ini? Oh ini product ID yang mau saya jadikan. Ya. Tinggal saya masukkan ke kurung sini. References, lalu begitu, reference, merefer kemana ya, kalau ini kan kemarin penjelasannya ini merefer atau menunjuk, mengarah, merujuk ke tabel produk itu ya, ke tabel produk, kecuali ini ke sini ke bawah ya, tapi ini ternyata arahnya ke tabel produk. Nah, barulah jadi dijadikan reference ke produk, atau bawahnya aja biar agak panjang, products ya, tabel products. Nah ya benar ya, ada products pakai P. Boleh kalau pakai P besar ini nggak apa-apa, biar menunjukkan bahwa dia adalah nama tabel. Products, kolom apa yang direferkan, yang dihubungkan dengan produk ID yang ada di product notes. Ini kita lihat, yaitu ini ya, ya ini produk ID ya, ada kameranya ya, bagus ya. Ini ya. Product ID ini. Jadi produk ID yang ada di product note ini ya. Bukan produk ID yang ada di product note, tapi produk ID yang ada di products ini nanti ya. Saya ulangi. Jadi ini sudah selesai ini. Kurung satu aja. Oh ya, itu kenapa kurung 2 kali, karena ini yang dipakai, yang bawah ini. Saya turunkan di bawahnya. Jadi ini foreign key, produk ID yang ada di tabel ini. Apa? Product notes. Ini ya. Ini mereference ke tabel products, yaitu tabel
produk yaitu kolom produk ID-nya. Nah, ini yang sama produk ID-nya. Produk ID yang ada di product notes ini merefer ke tabel products yang kolomnya yang digunakan product ID juga sama ya. Sampai sini ada yang ditanyakan. Ini coba saya eksekusi, siapa tahu saya salah enggak. Ya. Yang terakhir ini order item, dia memiliki primary key untuk 2 kolom sekaligus ya, karena memang seperti itu keadaannya. Jadi kemarin sempat saya singgung bahwa primary key tidak hanya berada pada 1 kolom ya, tapi bisa saja 2 kolom gabungan atau bahkan lebih dari 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, yang untuk di order item ini, saya lihat di sini kan, saya lihat di gambarnya order item ya. Oh ya, order item ini crash-nya ada 2 di sini ya. Ini berarti primary key-nya order 6 dan order item. Tetapi tidak berdiri sendiri-sendiri ya. Nanti gabungan namanya ini. Jadi gabungan order 6 dan order item. Caranya bagaimana? Kalau kita gunakan yang di samping sini itu tidak bisa, meskipun Anda tulis gini-gini, mana produk 6 sama produk anu ya, meskipun seperti ini sama apa Pak? Mas order item ya ini ya, ini tidak bisa ya. Ya, jadi harus pakai multiple primary. Salah satu caranya yaitu menuliskan yang di bawah primary key-nya, yang sebelum kurung tutup tadi ya. Ini saya hapus dulu biar nggak bingung. Koma, kemudian primary. Harusnya itu ada apa? Foreign key-nya ya, foreign key-nya ya ini. Tapi nanti ini akan kita ke modul keempat nanti. Primary key ini apa tadi order 6 dan order item. Kalau 2 yang diminta, berarti kita tulis 1 dulu order 6, koma ya, order item. Nah, jadi ini artinya primary key-nya tabel order item itu order 6 gabungan dengan order item atau plus order item gitu ya. Koma pakainya tadi ya. Karena primary key tidak hanya diterapkan pada 1 kolom, bisa lebih dari 1 kolom. Itu kuncinya di situ ya. Gabungan. Seperti kemarin pernah saya mungkin utarakan, tabel KRS itu dia adalah primary key-nya gabungan ya, dari nama mahasiswanya, mata kuliahnya, tahun ajarannya, semesternya gitu ya. Kalau hanya primary key-nya KRS itu mata kuliah, berarti dia nanti kalau ada pengulangan nggak bisa ngambil lagi gitu ya. Misalnya nilainya jelek. Misalnya K001 gitu ya. Ya, Kapita Selekta misalnya gitu ya. Kapita Selekta ya. Mengulang ternyata ya dapat D gitu ya. Input lagi K001. Nah, ada informasi, ada warning sudah pernah diambil gitu kan gitu ya. Atau sudah pernah ada ya, kecuali memang ada hal-hal khusus ya. Makanya gabungan dari nama mahasiswanya, NIM mahasiswanya, kemudian kode mata kuliah dan tahun ajarannya atau semesternya. Ini ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kita sekarang punya show tabel ya. Ada yang belum buat kemarin? Entry. Ada 6 ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini urut abjad. Saya ulangi lagi. 6 ya. Ini kan yang sudah pernah kalian ketik kemarin. Kemarin sudah selesai semua? Belum selesai? Ya. Nanti selesaikan dulu ya. Nanti kaitannya dengan praktikum berikutnya. Baik, sambil nunggu yang praktikum berikutnya, tugasnya itu juga pernah ya. Tugasnya kan udah lewat tapi bisa lewat. Sudah lewat ya. Ada yang belum? Ini sebenarnya sama intinya, membuat
PLC. Nah ini ada yang 2 primary key-nya. Tapi kalau untuk foreign key tetap satu-satu, nggak bisa digabung. Foreign key itu hanya satu nanti ya. Ini foreign key-nya. Ini foreign key-nya. Ada yang tanyakan dengan tugasnya itu? Yang sudah ya. Ya sekarang kita masuk ke bab 4 ya, atau modul keempat. Mungkin ada pertanyaan dulu, atau mungkin saya lihat-lihat dulu sampai mana. Jangan-jangan belum pada mengerjakan. Repot juga saya. Sudah, yang order entry sudah punya semua. Ada yang belum? Ada yang kurang? Iya, punya LP. Iya, nggak apa-apa. Biasanya kan nggak di sini yang kemarin nggak ada. Betul, LP di paling nggak bayar. Bebas kas tahun. Supaya beda, biasanya order entry angkatannya 2012, tapi nggak apa-apa lah. Uang ini bukan ujian. Kalau ujian harus sekali pakai ini di belakangnya. Oh, baru kemarin? Oh, yang kemarin belum. Ini belum relasi ya. Oh ya? Digital sih betul. Iya, baru satu. Nah, ya. Yang roti lampu mata. Sudah semua ini. Yang di rumah sudah buat belum? Belum. Coba, Pak. Udah chattingnya ya. Sudah selesai Pak. Oh, sudah buat Pak ya. Satu tok. Yang lain? Chandra belum, Chandra tuh, Sigit belum buat mestinya. Belum ada namanya. Iya, belum masuk. Si nyirami deh. Terpesona, aku terpesona. Turun banget. Ya itu nanti aja ya, ditinggal dulu enggak apa. Ini kita ke modul keempat. Atau saya kasih waktu dulu berapa menit gawe. Mas, anu sampai mana? Produk. Kalau mau yang sudah ada bisa dibuat lagi kan dengan cara copy paste itu bisa. Save, iya, tapi save as kan atau save as atau jadi create-nya baru, kemudian use database-nya, terus script-scriptnya nyontoh dari yang sudah ada. Tersimpan nggak script-scriptnya? Tersimpan ya kayaknya ya? Masih nggak disimpan? No, ada yang jawab. Sudah Pak, oh UFAB ya. UFAB. Ya Mas, gimana? Sudah lah Pak. Sudah lah Pak. Oh, Sarifudin ya. Sarifudin. Nopik hoax tapi ya. Nopik hoax ya. Ya. Sudah Pak ya, Sarifudin. Ini gimana Mas?
Rumahnya mana ini? Awak kabel. Sama semua. Motornya rusak di bengkel ya. Satu paket hemat. Oke, sip. Sudah buat sip ya. 5 menit lagi ya. Kalau sudah nanti ke 4 ya. Ya sambil menjelaskan, sambil menunggu. Di modul keempat itu mengenai masih kaitannya dengan DDL, Data Definition Language. Kalau kemarin kita sudah create, ya, create database, create tabel, bla 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 dan seterusnya gitu ya. Ini ada DDL yang kedua yaitu alter ya. Ada alter, ada modify, ada drop, ada rename ya. Alter digunakan untuk mengubah struktur tabel ya. Jadi kalau ketika tabel yang kita buat itu ada yang ketinggalan, ada yang kurang, atau ada yang mau diperbaiki struktur datanya, ya, yang semula tidak integer tapi char gitu, dijadikan integer lagi, itu menggunakan alter ya. Alter tabel nanti itu ya. Jadi perubahannya itu ya ada 4 tuh ya, di modul 4 ya. Perubahan terhadap nama, misalnya nama fieldnya salah ini ya. Harusnya ini enggak produk, enggak quantity, tapi enggak pakai key tapi pakai k misalnya kuantas gitu ya. Atau mungkin salah namanya, itu bisa digunakan diganti dengan menggunakan perintah alter tabel. Pengubahan terhadap tipe data yang semula char menjadi var atau in ya. Kemudian penambahan field, kalau ada yang ketinggalan kurang, oh ini yang kurang satu ini, misalnya kuantitinya atau mungkin price-nya ya, harganya. Penambahan field tadi sudah, dan penghapusan field. Kalau ada yang mau dikurangi ini, saya rasa ini nggak perlu lah misalnya gitu ya. Nanti pakai drop, gitu ya. Baik, kita mulai dari yang pertama, mengubah nama field, mengubah nama field. Jadi masih dengan Anda punya tabel apa aja? Punya ada tabel yang ini? Praktikum kemarin 2021 ya. Praktikum 2021 punya enggak? Atau praktikum apalah di situ? Coba cari aja. Cari atau show database. Cari di sini praktikum apa? Nggak ada ya? Ketemu? Terus praktikum 2021 show tabel yang kita punyai. Ada mahasiswa 2 ya. Coba nanti dicek dulu. Ada enggak? 4 kali. Ada. Mahasiswa ada. Ya. Ada mahasiswa. Punya Luki. Dicek Luki bayar. Ya. Yang ini kayaknya saya, cuma kalau yang masih soalnya kan kemarin yang pertama pakai ini kan. Berarti babu buat Cina atau orang negeri? Babu.
Atau show database dulu. Show database apa? Show database. Show dua tabel. Yang tadi saya database-nya dia dua, jangan dia database. Kalau pada unjuk. Kayak ada aja. Udah ya. Oke, kita mau pakai yang mahasiswa ya. Yang mahasiswa. Saya cek dulu mahasiswa itu isinya apa saja. Des mahasiswa. Oh, isinya ini ya. NIM, nama, alamat. Ada yang lain mungkin? Kalau di Anda peserta Mas kayaknya Mas. Peserta ya. Kalau nggak ada mahasiswa pakai peserta juga boleh. Kita lagi. Peserta ada apa? 3. Oh, dia ada lagi. Ya enggak, maksudnya kalau yang tadi saya lihat adanya cuma peserta dan MK praktikum ya. Berarti pakai peserta aja. Tapi kalau ada yang mahasiswanya pakai mahasiswa ya. Sudah sama? Ya, nama ya. Ini di sini kan NIM, nama, alamat. Misal kita mau mengganti seperti tadi ya. Yang pertama, alter itu bisa digunakan untuk mengubah struktur tabel, yaitu pengubahan terhadap nama field atau kolomnya. Nah, di sini nama ini saya mau tulis nama mahasiswa gitu ya. Nama MHS gitu ya. Padahal kita sudah telanjur menulis nama kolomnya. Jadi kita pakai alter tabel. Ya. Nama field. Alter tabel, namanya tabel mahasiswa, yang dirubah ceng. Ya. Nama dengan nama MHS gitu ya, atau nama mahasiswa. Tipe datanya sama varchar 40. Atau kurangi. Alter tabel mahasiswa ceng nama kita ubah field atau kolom nama menjadi nama mahasiswa gini ya. Jadi 2 ini. Saya jalankan tidak ada error. Saya lihat deskripsinya lagi sudah berganti ya.
Ya, sudah. Ya, itu cara gantinya seperti itu ya. Jadi ini mengubah nama field. Berikutnya itu ada semua ya, 35 nggak usah dicatat jadi modul ada semua, tinggal kita praktekkan aja seperti apa. Sebelumnya belum dirubah, sebelum dialter nama sudah berubah jadi nama. Digandeng ya atau dikasih underscore ya, jangan dipisah, nggak bisa dipakai spasi ya. Yang kedua mengubah tipe datanya ya, yang semula NIM itu kan char 11 ya, atau integer ya, diganti. Kita ganti dengan char 8 karena kebanyakan ya. Jadi mengubah tipe data, alter tabel masih sama dengan kalau tadi ceng, sekarang modify. Kalau ceng itu kaitannya dengan mengubah nama fieldnya atau nama kolomnya yang semula hanya nama atau mungkin NM gitu ya, diubah menjadi nama mahasiswa, lebih jelas, lebih komplit. Nah sekarang yang kedua mengubah tipe data yang semula NIM itu kan ada NIM ya, ini dilihat di sini. NIM itu char 11 kita ubah menjadi char 8. Jadi modify nama fieldnya yang mau diubah yaitu NIM menjadi langsung aja char 8. Nanti kita lihat ya 8. Kita lihat di deskripsinya sudah 8, char 8. Kalau dilihat di situ ada yang belum? Coba. Sudah belum? Yang belakang, yang depan. Syaratnya emang harus punya tabel mahasiswa atau tabel peserta. Kalau nggak ada ya yang diubah ya apa gitu. Ya, cutting. Ada Pak? Ya ada. Ya ada. Oke. Salman Kabeh, juru bicaranya. Juru bicaranya Salman. Biasanya Sigit. Story-nya apa Mas? Database. Sangar ya. Terkenal Pak. Apa? Oh, sangar. Menambah field sekarang ya. Atau menambah kolom. Kalau kita lihat mahasiswa itu ada cuma 3 kolom ya, atau field ya, NIM, nama, alamat. Ya, kita satu lagi ternyata ada yang ketinggalan kemarin ya, apa ya fakultas atau prodinya atau jurusannya gitu ya. Ya, jurusan lah mungkin ya, atau mungkin ya udahlah nggak apa, kita nggak jangan lihat jurus, kita tambah ini aja. Hobi ya, biar menarik gitu ya. Atau tabel mahasiswa masih sama. Kemudian kalau nambah itu add ya, bahasa Inggrisnya add. Apa yang ditambah? Add field hobi. Hobi pakai i apa pakai e? Pakai i. Pakai ini aja, i aja ya. Atau pakai i? I aja lah, hobi. Add hobi, tipe datanya apa ya anaknya? Pacar, ada yang mancing, ada yang membaca hobi membaca ini. Ada yang main game gitu ya. Iya. Di era zaman sekarang kayaknya kok membaca orang, membaca pikiran orang. Membaca komik ya kena ya. Atau ya membaca status orang gitu ya. Status mantan ya, betul ya. Gantar diri ya. Ya. Difabih itu mestinya. Difabih. Pengen ngomong deh. Difabih hobinya membaca status orang gitu ya.
Nah, itu ya. Add hobi ya. Kita lihat. Oh, oke, kita cek lagi dengan show des mahasiswa. Oh, sudah nambah ya. Alhamdulillah. Tambah nanti bisa ditambahkan ya, tidak hanya keterangannya aja, alamat ya, menambah hobi. Hobinya apa Mas? Mas Iqbal hobinya apa? Karaoke. Nonton bola ya. Ada bola gede ini tonton. Apa Mas? Mubarok ya, main game ya, game PC, game ini HP ya. Mas siapa Mas? Dendi ya. Sama. Hobinya nonton Mubarok main game. Ya. Apa kuwi? Ya, karena sing duwe siji tok. Barang mewah ya. Mas Marsi top. No. Masih tahu nonton Dendi. Masih tahu. Hobinya? Tenan ora kowe? Komikmu sing Saya enggak. Coba tulis hobi kalian masing maksudnya ya. Kolom chat ini. Yes. Belakang lagi apa hobinya belakang Mas Dandi? Mas siapa Mas? Prasetyo. Prasetyo. Mancing keributan. Mancing kerusuhan. Mancing. Hah? Main game juga. Itu sama. Siapa Mas? Sakdat. Sakdat Husain. Wah. Kowe ora hobi kowe keblok kowe. Ya. Salman dodolan jamu katanya hobinya. Dodolan jamu apa kenalan karo sing dodol? Ya. Mas. Apa Mas belakang? Rafiq ya. Main game. Futsal, bola. Oh ya. Masih mending ya. Dodolan game terus Ya apik memang gue ya main game. Olahraga nggak ada yang nggak ada yang olahraga. Oh. Ya iki olahraga tapi ditonton. Dulu karate ya, silat. Mainin bola. Ya bolanya dene dhewe paling. Ya wes ya. Yang lain nggak jawab, tidur berarti yang lain ya. Yulince. Yupak ini ya, Yupak. Iya, Yulince itu Yupak. Yupak. Ilham Fahmi. Husnul Mubarak. Sarifudin ayo. Ini apa? Sikit turu. A1 iki apa? Mungkin A1 ndekne ya. Ahmad Munib. Stream anime, gitu. Streaming anime. Oh, Sarifudin stream anime. Nontonnya sing kuwi ya, anime wedok-wedok kuwi mesti ya. Apa Boruto? Oke ya, sudah ya. Karena hobinya pada nggak jelas tadi itu ya. Maka kita hilangkan aja hobi itulah, nggak usah, biar nggak ada gunanya, tidak membangun. Pak dari tadi nggak usah ditambah Pak gitu ya. Drop gitu ya. Hobi
Oh, kolom ya, betul ya. Drop kolom ya, karena drop itu banyak sekali ya. Ya. Main game di sini ya, rata-rata ya. Sandra ya punya apa, Mas? Ini perempuan. Itu hobi bakat. Bakat yang perlu diasah ya. Dia perlu ditiru. Oke, sudah. Ini jawab daripada membuat polemik ya. Meresahkan. Saya hapus saja yang ini. Jadi tinggal 3 aja. Udah itu aja cukup ya. NIM siapa, anak jurusan apa, nanti akan ketahuan dari situ NIM-nya. Namanya siapa, kalau misalnya mau cari orangnya ada alamatnya ya, tenang aja ya. Jadi tidak bisa dilihat dari hobinya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, yang di terakhir itu ada drop table ya, tapi jangan dihapus ya. Ya, jadi untuk menghapus drop database juga bisa ya. Drop database namanya apa? Drop tabel namanya, tabelnya apa ya? Itu menghapus semuanya ya, menghapus semuanya. Kalau menghapus isinya saja, itu pakainya delete nanti ya. Delete from tabel apa gitu ya. Tidak ada where-nya. Atau satu lagi ada lagi ya perintahnya selain delete itu nanti. Coba nanti dicari. Nah, kaitannya dengan yang tadi, yang ini ya. Yang tabel ini tadi, saya kembali ke yang tadi, yang ini sudah ya, ada pertanyaan? Nah, tentang alter itu cepat. Kaitannya dengan ini, tabel-tabel yang sudah kalian buat di order entry ini, saya aktifkan lagi order entry-nya. Itu bisa kalian buat diagramnya nanti ya. Tadi saya sebagian sudah ada yang bisa membuat seperti ini diagram ini, atau yang tadi sebelumnya, itu ya. Ini penting sekali nanti karena untuk visualnya. Kebetulan di Workspace itu ada, ya. Atau kalau dulu di PHP admin itu juga ada, ya. Cuma mungkin tidak sebagus nanti di Workbench ini ya. Di PHP admin itu bisa pakai internet. Oh, sorry, ininya nggak saya aktifkan. Nah, bacanya ya, kayaknya nggak bisa. Sama aja mas, atau saya ketik. PHP my admin. Betul juga kemarin mungkin waktu di Taroni dulu ini ada di order entry 2018 ini tadi itu sudah buat ya. Kemudian ada more, ada designer ini ya. Kalau tadi sudah dibuat satu ya tadi satu foreign key itu sudah dibuat. Tadi yang sudah dibuat foreign key-nya mana? Orders ya. Product notes ya. Product note sama product note ya, yang merefer ke produk ya. Ya. Itu nanti akan ada relasinya ya. Designer di sini. Nah, ini ya. Ada ya. Ini ya. Nah, ini. Product notes ini dengan produk. Kalau mau disamain dengan yang dengan yang ini product notes dengan produk. Berarti kan tadi product note-nya di sini. Ini saya samain misalnya ini ya. Product note-nya di sini, ini produknya di sini. Jadi kan nah, kalau mau nyamain dengan yang ini ya, produk dan produk note. Dan yang lainnya mana kok nggak ada? Karena belum dibuat, karena masih primary key. Biasanya relasi itu akan terbentuk setelah foreign key-nya dibentuk, setelah foreign key-nya dibuat.
Nah, tugasnya yang buat foreign key itu nanti. Sekarang coba silakan dibuat foreign key-nya ya berdasarkan ini. Nah, sekarang sebelum membuat foreign key-nya ke workspace-nya dulu. Kalau workspace itu pakai caranya ini. Ctrl R juga bisa lebih cepat ya, betul. Ya, reverse engineer ini ya, database. Kemudian reverse engineer atau Ctrl R relasi. Ini tulis Mas. Ini disesuaikan sama yang itu. Unwahas gitu ya. Iya. Ya, koneksinya ditentukan Unwahas misalnya kan ya. Next dulu. Ya, ini sebentar perlu penjelasan dulu. Siapa tahu saya salah. Ini koneksinya betul, kemudian metodenya standar ini biarkan, parameternya nggak ada masalah, root ini SSL nggak usah, advance nggak usah. Ini aja defaultnya aja, next. Connect to di BMS dan fetch information yang menempatkannya. Ya. Tugas-tugas berikut akan dieksekusi, tolong dimonitor eksekusinya. Show log untuk melihat eksekusi lognya, log eksekusinya. Connect ke DBMS, kemudian mendapatkan kembali skema, daftar skema dari database yang ada. Cek konfigurasi isunya kalau memang ada. Execution complete successfully, fetch finishes. Ya. Show lognya di sini. Next saja. Nah ini memilih skemanya database-nya ya. Tadi benar order entry ya. Order entry yang 2018 ini. Kemudian next, ini ya. Next, ya. Ini juga sama akan dieksekusi, tapi kalau sudah dicentang oke, nggak masalah. Dia akan mendapatkan kembali objek tabel-tabel itu dari skema yang sudah dipilih, database-nya juga. Cek result-nya. Next lagi, import MySQL tabel objek. Kalau di filter, ya, biasanya di execute lagi lah, langsung jalan. Ya, execute sudah successfully. Siapa? Anda. Krungu ya ini. Perempuan-perempuan dia. Ukti. Finish ya. Apakah sama dengan yang tadi? Jangan-jangan tidak. Mana jauh sekali. Nah ini ya, product notes ini. Product notes ya. Yang lainnya mana? Yang lainnya ya. Silahkan dibuat foreign key-nya dengan contoh yang ada di tabel product note tadi. Hati-hati, nanti bisa di drop sih kalau salah misalnya foreign key-nya. Hati-hati dalam menghubungkannya ya. Silahkan. Dengan ini ya, acuannya ini. Oke, saya kasih lihat ini ya, biar nggak bolak-balik. Yang belum ya, ini, terus ini ke sini. Dari M itu. Ya, yang pasti dari M. Many. Silakan. Yang tadi kan ini ya, sudah dibuat tadi ya, ini ke sini. Coba deh buat yang produk dulu ke vendor nanti. Apa kalau produk itu foreign key-nya? Foreign key-nya? Vendor ID ya, ini kelihatan dari sini. Ada ini ya. Vendor ID. Nanti dia akan reference ke vendor ID yang sebagai primary key di vendors ini. Silakan dicoba dibuat kurang besar. Pakainya tadi ya, script ya. Jangan digaris-garis sendiri ya, pakainya script ya. Tadi kan sudah coba lihat di product notes itu. Kan dia di situ ada apa? Ada pembuatan ini ya tadi ya. Pembuatan ini kalau mau kembali lagi yang tadi di sini ya. Di scriptnya ini ya. Di product note tadi ini kan ada ini Mas ya, foreign key ini ya. Nah, ini sebenarnya. Pakainya script, jadi pakai ini.
Ya, tadi kenapa product note dengan products itu sudah ada garisnya, karena dia sudah dibuat foreign key-nya tadi. Coba dilihatkan lagi. Di buku ya ada product note itu. Tapi ini saya tunjukin gambarnya dulu biar. Ada chatting lagi, kita lihat. Mau bertanya Pak, berarti dibuat foreign key-nya saja atau sama primary? Primary key-nya kan sudah dibuat tadi Mas Salman ya. Ya, primary key-nya kan sudah dibuat tadi ya. Kan sudah dibuat ini waktu awal dulu itu di latihan ini ya. Sorry, di ini ya saya turunkan. Nah, ini kan sudah dibuatin ini ya. Ini vendornya ada dibuatkan primary key-nya, customer sudah dibuatin primary key-nya. Saya tutup dulu. Products ini sudah dibuatkan primary key-nya. Ini order sudah dibuatin primary key-nya, model yang di bagian bawah sini. Product notes ya, sudah dibuatkan primary key-nya plus foreign key-nya. Product note ini. Satu lagi. Ada lagi ya. Order item ini sudah dibuatkan primary key-nya yang modelnya multiple ini ya. Multiple primary key ya. Jadi koma gini ya. Nah, kaitannya dengan yang tadi, primary key-nya sudah dibuat semua, jadi tidak perlu membuat primary key lagi ya. Untuk apa? Ditambah-tambah lagi. Sekarang tugasnya membuat foreign key ya. Foreign key kemarin kan kunci tamu yang direlasikan dengan kunci utama atau primary key di tabel lain. Jadi kalau lihat produk ini kan sudah dibuatkan foreign key-nya, produk ID. Nah, sedangkan vendor ID ini berperan sebagai foreign key. Nah, itu belum dibuatkan. Ya. Yang nanti akan merujuk ke sini. Silakan dibuat berdasarkan coding yang ada di sini tadi ya. Coding yang ada di product note ini tadi. Nah, ini seperti ini. Foreign key, ini kolomnya dia sendiri, product note itu kan product ID ini adalah foreign key ya, berperan sebagai foreign key. Kita lihat lagi ke atas ya, nggak apa-apa. Product note, product ID-nya ini berperan sebagai foreign key, yang primary key yang note ID ya, itu kan. Jadi ini berperan sebagai foreign key. Cara membuatnya atau cara menambahkannya foreign key-nya ya tadi. Nah, karena sudah dibuat tadi betul ya, karena sudah dibuat pakainya alter tabel betul ya. Jangan buat lagi, create lagi betul ya. Nah, Mas Barok ya. Pakainya alter tabel. Saya coba kasih bocoran dikit. Produk ya. Yang belum produk ya. Ya, kita buat ini coba ini produk ini, vendor ID. Udah langsung aja add foreign key. Nah,
Tak kayak bocoran guys. Wah, Sampaikan itu Pak. nah, kisi-kisi. Koso-koso gede ya soalnya. Lah kisi-kisi meneh koso-koso. Vendor ID tak kasih contoh satu wes. Ya. References. Pak, untuk yang di tampilan diagramnya ini kan belum Pak koneksi. Jadi biar terbaca ini prosesnya pakai apa? Atau dibuka lagi? Biar update gitu maksudnya ya. Ini ya. Biar update gitu ya. Nggak ada refresh kan di sini. Iya, emang ditutup dulu. Dibuat lagi ya. Nah, coba sini ya. Nggak ada. Nggak ada. Sama aja. Iya, ditutup lagi ini. Ini ya. Kemudian dicoba. Oh, saya belum selesai tadi ya. Ini ya. Produk ke mana? Referensinya kemana? Vendors, ya betul. Saya kok produk lagi. Vendors, kolom atau field sama ya vendor ID ini. Ya, query complete, tidak ada error. Saya coba ini sampai sini aja mungkin bisa Mas diklik 2 kali gini Mas. Siapa tahu langsung nyambung. Ternyata tidak. Ya. Berarti buat lagi. Ini nggak usah disimpan ya berarti. Memang harus dibuat lagi. Ctrl R gitu ya. Ya Mas, benar Ctrl R ya. Naik aja lah ya. Biasa kalau Anda install itu loh NN. Oh, tapi ini harus dipilih Mas. NNF, next finish. Iya. Ini ya, vendor ke yang produk tadi, yang produk note lumayan sudah jadi 3 sesuai dengan yang ini ya. Ini ya. Ini ya. Cuma dia tidak selalu tepat ya garisnya ya. Harusnya kan ini produk ID dengan produk ID. Ya caranya gini aja yang kemarin ya, ada yang menemukan. Kalau disorot berbayang gitu ya. Oh, ini relasinya produk ID dengan produk ID. Ini vendor ID dengan vendor ID gitu ya. Kembali ke codingnya. Ini ya. Ada pertanyaan? Enggak ada. Enggak ada. Oke. Silakan. Yang lain maksudnya sesuai dengan gambar ini dulu lah, biar dicontoh dulu. Itu yang pertama tadi ya.
Sangga apa sangga? Sudah, ini tak balikin ke diagramnya lagi biar membantu ya. Tapi ya di modul Anda ada. Siapa yang belum? Saya taruh di ya nanti. Sabar. Yang diminta dulu ya, terus. Tapi kemarin online enggak ya? Apa enggak tahu online? Enggak ada kuota. Iya, iya. Senang berapa? Jadi ya punya apa Mas? Ngakim. Ngakim, Pak. Ngakim kuota. Oh iya. Ya, maaf. Kuota game mungkin ya. Ya, apa sih? Oh, ini. Kalau ini kan saya lanjut kan. Iya, ya bisa. Berarti harus mana? Iya, betul ya. Oh, itu gabungan. Itu gabungan. Nah, ini sendiri. Beda-beda. Garis community. Dan garis community. Apa aja tuh komunitasnya? Dan garis. Taman. Terus taman ya? Apa namanya? Taman sama barok. Kedua. Dapat community. Animasi ya? Animasi community. Iya, itu masa di proposal. Yang di 18-nya? Iya, masanya juga Pak yang ini Pak. Tapi animasi Pelatihan jalan. animasi. Oh iya. Animasi cuma jalan 2 kali. Masa? Ya kayak berangkat Pak, yang berangkat 2 orang, 2 orang. Sate. Terus robot, oke. Nyate. Iya. Baik deh. Dulu robot tuh cuma pengen buat LF sekali Pak, Pak. Ya, selesai. Terus kaki. Ya semua Mas. Ya semua. Stop aja.